Saudara-saudari, selamat pagi. Barusan kita mendengar Yesus lulus ujian setelah diberi pertanyaan oleh kaum Saduki. Barusan kita mendengar bagaimana kaum Farisi mencobai Yesus dan Yesus menjawab dengan baik. Hanya saja kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tidak dimengerti dengan baik oleh kaum Farisi. Maka kita pun juga mencoba kembali merenungkan bagaimana atau apa yang mau dikatakan oleh Yesus untuk mengerti perintah yang utama dalam hukum Taurat. Kita tahu ada banyak sekali hukum Taurat, kurang lebih 613 hukum, dan mana yang paling baik. Saudara-saudari, untuk menjawab ini mungkin kita bisa dibantu oleh bacaan pertama. Yang bisa saya katakan untuk bisa mengerti dua hukum utama yang barusan kita dengar adalah ketika kita belum bisa menjadi anak kecil, belum bisa menjadi janda, belum bisa menjadi orang asing yang dilindungi oleh Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan, maka kita belum bisa menjalankan, belum bisa mengerti hukum yang tadi barusan kita dengar, hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Sebagai seorang Kristen, saya yakin juga saudara-saudari mencoba bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh cinta, orang yang mau memberi kepada sesama. Saya sebagai seorang Salesian, saya cukup yakin bahwa saya berusaha untuk memberi diri. Saya itu pernah bekerja untuk anak-anak jalanan. Saya pernah bekerja bersama hidup dengan anak-anak yatim piatu. Saya pernah, walaupun tidak dengan sadar, saya pernah pergi ke Eropa dengan uang 20 euro. Itu suatu pengalaman di mana saya menjadi orang kecil. Bagaimana saya menjadi orang yang perlu bantuan, yang kurang terlindungi. Bahkan saya pernah menjadi orang asing, sungguh-sungguh asing. Ketika harus bekerja di Timur Leste, Timur Timur, dan pada waktu itu saya masuk dengan para pengungsi. Bersama Pastor Pras, kami waktu itu dilempari karena tidak diterima dengan baik. Tetapi pengalaman-pengalaman seperti itu ada yang kurang buat saya untuk mengerti bacaan sekarang. Pengalaman yang membantu saya adalah pengalaman 5 bulan yang lalu. Teman-teman tahu bahwa saya pernah terinfeksi COVID-19. Kalau ditanya seperti apa rasa orang yang terkena COVID, saya sendiri tidak tahu. Karena saya merasa sehat, tidak batuk, tidak panas, tidak pusing. Tetapi pengalaman itu sangat dahsyat buat saya. Karena bahkan saya mengatakan bahwa saya pernah menjadi setengah manusia. Saudara-saudari, ketika saya dinyatakan positif, itu saya merasa sekali ketakutan yang sangat mendalam. Bahwa teman-teman saya tidak berani menerima saya, tidak bisa berkomunikasi, saya harus dikarantina lebih dari 1 bulan. Saya perlu ini, perlu itu, saya tidak bisa. Dan ketika saya harus dikarantina, harus keluar dari komunitas saya, ada hal yang sangat spesial tetapi buat saya sangat menyakitkan. Saya harus pergi dengan ambulans, dan ambulans yang spesial karena apa? Di dalam ambulans itu ada plastik yang khusus, di mana sebelum masuk ambulans itu kita masuk plastik itu seperti ikan di dalam akuarium. Sesak di sana dan saya merasa bahwa saya bisa mati bukan karena COVID tetapi karena kurang oksigen di dalam ambulans. Dan ketika di bawah ambulans itu jalan dengan sirine yang mengaum-aum, itu masyarakat di Roma di Italia yang waktu itu masih sensitif melihat dengan mata yang spesial sekali bahwa saya memang seperti dibuang. Saudara-saudari,
pada saat itu saya merasakan sekali bahwa dunia itu berubah. Segala rencana, studi saya, karya saya, bahkan juga hidup saya bersama teman-teman di komunitas itu benar-benar mulai dari nol. Apalagi tahu juga keluarga saya juga tahu bagaimana mereka juga kecewa, sedih dan juga takut. Hari demi hari saya lalui dan akhirnya merasa sekali ada sesuatu yang lebih menyedihkan lagi. Bahwa dalam sebulan itu saya sebagai seorang pastor, saya tidak bisa merayakan misa. Saya tidak bisa menerima komuni. Maka pengalaman ini sangat terasa ketika suatu hari ada orang yang mengetuk pintu saya. Orangnya sama, maksudnya sama adalah semuanya pakai pakaian APD. Mereka yang membawa makanan, mereka yang membersihkan kamar, mereka yang memeriksa swab PCR saya. Dan pada pagi itu ada orang yang mengetuk dan silakan masuk, mau membawa makanan atau apa. Dan ternyata bilang, saya mau membawa komuni. Saya kaget karena saya melihat hanya orang yang menggunakan pakaian APD dan ternyata ia seorang pastor. Teman-teman, saya baru kali itu menerima komuni dengan rasa haru walaupun saya seorang pastor. Saya menangis karena saya merasakan sekali bahwa saya itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Dan sebelum saya komuni saya juga minta kesempatan untuk mengaku dosa. Dan setelah komuni dan setelah pengakuan dosa, sesuatu yang membuat saya berubah adalah saya pasrah, saya lebih dekat dengan Tuhan, dan saya mengatakan pada saat itu saya siap mati kalau memang dipanggil, memang waktu saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pengalaman ini adalah pengalaman bahwa saya menjadi orang kecil, menjadi orang asing, menjadi orang yang tidak terlindungi tetapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Yesus melalui komuninya itu menyapa saya, menyembuhkan saya, dan saya yakin karena rasa sukacita ini, rasa gembira itu yang saya akhirnya sembuh kembali. Saudara-saudari, dari pengalaman ini saya mau mengatakan, apa perintah yang tadi bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Pertama adalah kita tidak bisa mengerti hukum ini kalau kita tidak mempunyai pengalaman dicintai oleh Tuhan. Karena hukum yang diajarkan oleh Yesus bukan yang dimengerti oleh kaum Farisi, bahwa hukum yang di luar diri kita, hukum bahwa Tuhan itu memberi ketaatan, memberi perintah. Tetapi hukum ini adalah pengenalan akan Tuhan itu sendiri yang adalah cinta. Maka kita sebagai orang manusia melalui pengalaman kita sehari-hari, melalui relasi kita dicintai oleh Tuhan, itulah menjadi dasar akhirnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Maka saya yakin kita sebagai manusia mempunyai pengalaman buruk, pengalaman menjadi orang kecil, pengalaman susah. Tetapi marilah kita bawa pengalaman itu bukan menjadi pengalaman yang susah saja, tetapi Tuhan bersama kita, Tuhan membantu kita dan kita dicintai sehingga akhirnya kita mengenal Ia adalah cinta itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa tadi Tuhan yang mencintai, saya merasakan bukan hanya menyembuhkan saya, bukan hanya membantu orang miskin bisa mempunyai pakaian, bukan orang asing yang akhirnya mendapat teman, tetapi akhirnya diterima di kerajaan Tuhan. Cinta yang paling besar. Dan kita bisa mengenal cinta itu karena apa? Karena kita ditebus. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Maka formulanya bagus sekali. Cintailah dengan hati, jiwa, dan pikiran kita. Bahwa itu perasaan-perasaan kita sebagai manusia. Jiwa kita sebagai manusia. Pikiran kita sebagai manusia. Tetapi akhirnya karena kita menjadi anak-anak Allah, kita mengenal apa yang direncanakan Tuhan. Kita mengenal apa yang menjadi harapan Tuhan melalui hidup kita. Maka ajaran Yesus bukan suatu hukum yang di luar yang kita dengar, tetapi sungguh menjadi
sesuatu yang bagian hakikat kita menjadi manusia baru. Kita bersama dengan Yesus. Dan pada akhirnya bacaan kedua juga sangat membantu kita seperti komunitas Rasul Paulus, bahwa marilah kita mewartakan, memberi kesaksian melalui kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dengan kehadiran kita, kita bisa memberi pengalaman yang indah, pengalaman yang baik kepada teman-teman kita, kepada komunitas kita. Siapa itu? Yesus. Karena pada akhirnya Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Melalui iman, melalui karya kita pada akhirnya bisa mencintai Yesus. Karena yang utama bukan lagi diri kita, ego kita, tetapi adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Dan kita melihat sesama kita juga seperti kita sendiri yang dicintai Tuhan. Maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan kepada sesama kita juga mencintai Yesus, mencintai Tuhan, kita seperti Tuhan itu sendiri.